Wahai generasi muda Indonesia, dimanapun kamu berada, apapun agama dan sukumu, siapapun kamu, apapun profesimu, bergegaslah. Negara membutuhkanmu. Segera daftarkan dirimu. Berbakti dalam komponen cadangan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya pembelaan dan pertahanan negara untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan komponen utama. Siapkan dan tempa dirimu untuk ikut menjaga tanah air yang kamu cintai ini, sehingga kamu siap menjaga kedaulatan NKRI. Komponen cadangan pertahanan negara Republik Indonesia terlatih, teruji, dan terpercaya. Salam bela negara. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua. Salam Santo Indonesia. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Dan tidak bosan-bosan untuk saya senantiasa mengingatkan untuk Cangkrukan Asia, Bill Bangers, dan kalian semua tetap patuhi protokol kesehatan, minimal dengan tetap memakai masker ketika kita keluar rumah, kemudian kita tetap rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan ditambah juga dengan kalau bisa mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga imunitas dengan minimal berpikir positif. Nah, Cangkrukan Asia, Bill Bangers, dan keluarga besar kader bela negara, sahabat-sahabat saya di organisasi kepemudaan, kita tahu semua dalam waktu dekat ini atau bulan depan ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan segera membuka pendaftaran calon anggota komponen cadangan atau yang kita kenal dengan istilah Komcat, yakni periode tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021. Nah, bicara soal komponen cadangan tentu tak sedikit juga yang berminat, karena beberapa waktu lalu juga ada banyak pertanyaan yang masuk. Ada beberapa adik kita yang tidak lolos daftar TNI karena emang dia impiannya ingin mengabdikan dirinya lewat jalur militer. Nah, kalau memang dan saya jawab, kalau memang umur masih memenuhi sambil menunggu pendaftaran, bolehlah ikut untuk komponen cadangan ini. Tentu dibutuhkan komitmen, integritas, dan loyalitas ya. 18 sampai 35 tahun ini masih boleh ikut. Dan dalam perekrutan ini, pemerintah telah menunjuk 4 markas komando daerah militer atau Kodam sebagai lokasi pendaftaran. Antara lain Kodam Jayakarta untuk wilayah Jakarta, kemudian Kodam 2 Siliwangi untuk wilayah Jawa Barat atau Bandung, kemudian Kodam 4 Diponegoro untuk wilayah Jawa Tengah atau Semarang, dan Kodam 5 Brawijaya atau untuk area Surabaya ya. Nah, kemudian dalam perekrutan ini, bagi kalian yang pengen tahu banyak terkait dengan Komcat ini kalau daftar juga bisa melalui aplikasi. Aplikasinya itu ada di kalau saya sudah cek itu bisa kita lihat di iOS juga sudah ada Komcat Kemhan. Nah, ini Komcat Kemhan ya, ini sudah ada, dan ini juga ada juga di di Android. Selain itu ada chatbots itu di 089901 70845. Ini nanti saya tulis juga di video podcast ini. Nah, kemudian selain itu juga kalian semua yang berminat atau pengen jadi
komponen cadangan ini juga bisa mengunjungi laman websitenya resmi untuk Komcat, yakni komcat.kemhan.go.id. Ini sudah cukup komplit. Kalau mama saya lihat ini saya masuk ke komponen komcat.kemhan.go.id. Ini awal dari websitenya ini ada ajakan ayo mengabdi kepada negara dengan mendaftar sebagai personel komponen cadangan pertahanan negara. Nah, kemudian ada beberapa menu selain video cara mendaftar Komcat yang sudah saya putar di awal podcast ini. Juga ada waktu dan lokasi pendaftaran, kemudian ada mulai pendaftarannya periode kapan aja, dan contoh-contoh dokumen yang harus dilengkapi. Nah, selain itu ketika kita masuk ke ini, contohnya adalah waktu dan lokasi pendaftaran. Ini ada, ini waktu pendaftaran secara fisik anggota komponen cadangan dilaksanakan pada 2 sampai 7 Juni 2021. Lokasi pendaftaran fisik anggota komponen cadangan ini ada 15 plus 4. Yaitu mulai dari pertama itu Komando Resor Militer 051 Jayakarta sampai dengan Komando Resor Militer 084 Baskara yang ada di Surabaya, dan kemudian di sini ada 4 Kodam Jaya Jayakarta, Kodam 3 Siliwangi, kemudian Kodam 4 Diponegoro, dan Kodam 5 Brawijaya. Nah, kemudian juga ketika kita klik menu mulai pendaftaran, ini kita ada juga di sini selamat datang di website bla 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 bla, kemudian daftar menjadi komponen cadangan atau apa. Nah, apa itu komponen cadangan? Ini juga sudah dideskripsikan. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, dalam hal ini adalah TNI. Nah, di sini juga kemudian ada pilihan daftar dan masuk. Nah, selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, Komcat atau komponen cadangan ini berhak memperoleh salah satunya adalah uang saku, kemudian perlengkapan perseorangan lapangan, perawatan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Dan beberapa waktu lalu saya dengar di siaran radio juga disampaikan bahwa komponen cadangan ini seperti di video awal juga itu bisa dilakukan oleh diikuti oleh siapapun, profesi apapun. Yang penting umurnya memenuhi syarat 18 sampai 35 ya. Kalau kalian masih mahasiswa, itu perguruan tinggi kalian itu tidak boleh melarang. Dan tentu harus mengizinkan. Kemudian kalau bekerja itu juga instansi di mana kita bekerja tidak boleh melarang. Dan nanti ketika kita sudah selesai untuk mengikuti pelatihan komponen cadangan ini, kita harus diterima lagi di kampus awal kita atau di instansi yang tadinya kita bekerja. Nah, terkait dengan ragam pertanyaan, apa itu Komcat, kayak terus kemudian lantas apa sih sebenarnya Komcat itu, kok ada rekrutmen anggota Komcat, apa urgensi Komcat, dan lain sebagainya, itu kalian juga bisa cek di ppid.kemhan.go.id. Ini kita akan dikasih fakta secara komplit, dan ini sangat transparan sekali. Nah, jadi sekali lagi buat kalian semua yang masih muda, karena dulu ketika saya mengikuti diklat bela negara sebagai komponen pendukung, itu saya senang sekali karena dulu saya juga punya impian untuk jadi tentara. Dan setelah pelatihan, ya alhamdulillah, dalam hal bela negara, karena itu juga sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, adalah sebagai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Alhamdulillah sampai saat ini masih konsisten. Dari 2017
saya mulai berinteraksi dengan bela negara ini, dan sampai saat ini 2021 masih tetap menyukai berbagai hal terkait dengan bela negara. Karena apa yang saya pahami, ada undang-undang atau yang diamanatkan oleh undang-undang terkait dengan bela negara ini adalah sikap dan perilaku kita. Tentu adalah perilaku baik kita yang dijiwai atas kecintaan kita pada tanah air dan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara sederhana saya selalu menerjemahkan bela negara itu adalah perilaku baik kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Tentu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, dan dalam cakupan yang lebih besar adalah Indonesia tercinta. Jadi jangan segan-segan untuk mencari tahu berbagai hal terkait dengan bela negara ini, karena ini adalah hak dan kewajiban kita. Bukan hanya kita warga masyarakat yang tidak memiliki posisi di instansi pemerintahan. Kalau meruntut atau merunut dari Undang-Undang Dasar 1945, ini adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam arti pemahaman saya adalah mulai dari pimpinan tertinggi negara tercinta kita, yakni Presiden, kemudian para pembantunya, anggota Dewan yang sebagai wakil kita, ini juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kita. Bela negara adalah hak dan kewajiban kita. Bela negara adalah perilaku baik kita atau sikap dan perilaku kita yang mencerminkan atau dilandasi atas kecintaan kita kepada tanah air, kemudian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya ketika kita aktif di sosial media, yuk minimal kita meminimalisir hal-hal yang tidak bermanfaat. Satu, jangan juga ikut menyebarkan atau menebarkan hoax. Saring sebelum sharing. Ketika kita dapat satu informasi, kita harus mulai cerdas untuk mencari tahu informasi itu benar atau tidak. Minimal yang paling gampang adalah kita googling, kita cari di media-media mainstream, info itu ada benar atau enggak. Nah, sekarang juga banyak media yang menyiapkan cek fakta. Nah, itu penting juga buat kita agar kita tidak terjerumus atau terjebak dalam fake news, hoax, atau bahkan ujaran kebencian, ya. Karena di era 4.0 atau era global atau era sekarang ini, disrupsi media, kita tidak akan pernah lepas dari sorotan kamera, entah kamera teman kita, kamera orang yang ada di sekeliling kita, dan lain-lain. Kita juga tahu beberapa waktu lalu heboh viral berbagai kejadian, ya, ketika mudik, kemudian ketika ada liburan di Pandeglang lah, yang ada pasangan muda-mudi yang tersorot kamera dan akhirnya juga viral, berurusan lah dengan polisi. Nah, kita harus sadar kamera kalau di istilah lingkungan saya. Jadi kita harus hati-hati, tetap berperilaku baik, karena Indonesia ini tidak kekurangan informasi baik yang bisa kita contoh, apalagi bisa kita sebar. Berapa banyak destinasi wisata kita, berapa banyak budaya kita, berapa banyak kebaikan tentang Indonesia, dan kitalah yang berhak atau kitalah yang wajib untuk mendengungkan atau menggaungkan hal-hal baik tentang Indonesia itu. Nah, sekali lagi buat adik-adik, buat kalian semua yang berminat untuk gabung dengan komponen cadangan, bisa dicek di website ppid.kemhan.go.id atau komcat.kemhan.go.id atau WA yang sudah saya sampaikan, dan kemudian juga bisa masuk di Komcat apps, ya, baik di iOS maupun di Android. Jadi semakin mudah untuk berbuat baik, semakin mudah untuk bela negara. Jadi tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kalian, salam sehat untuk Indonesia, salam bela negara.
Ayo bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.